Ini simulasi ujian untuk UKK perawatan berkala sepeda motor ya, terpakai satu. Di sini ada dua penguji, dari penguji internal dari dalam sekolah dan satu penguji eksternal dari luar wilayah. Dan di sebelah sini adalah peserta ujian yang akan mengikuti ujian kompetensi UKK. Dan di sini juga disediakan unit yang akan digunakan sebagai alat uji. Baik, kita akan mulai ujian simulasi UKK di hari pertama. Petugas pertama memeriksa seluruh komponen ya, klakson, sen dan lain sebagainya, termasuk lampu depan, lampu rem ya. Kamu pegang remnya, kamu rem apakah ada menyala lampu remnya. Ternyata tidak menyala ya, tidak menyala. Pakai injak juga tidak menyala. Nah, dalam kondisi seperti ini sekarang unit boleh kamu matikan ya. Nah, setelah dihidupkan seperti ini, kamu lihat perintah job sheet-nya tadi, periksa dan lain sebagainya. Ada pertanyaan di situ belakang, silakan langsung dijawab, tulis di halaman paling belakang. Poin C itu pemeriksaan suspensi dan kemudi ya, seperti itu ya. Boleh ada yang lain yang bantunya ya. Nah, seperti itu, apakah dia ada kocak dan lain sebagainya. Kemudian kamu lihat suspensinya apakah ada kebocoran oli dan lain sebagainya itu. Suspensi atau shocknya kamu perhatikan, lalu kamu kejut pemeriksaan suspensi ya. Nah, seperti itu, maksudnya tidak enak karena mungkin itu sudah ada bekas oli dan bocor dan lain sebagainya. Kamu harus simpulkan. Kemudian belakangnya langsung ya, sekalian dengan suspensi belakang seperti apa ya, kamu cek suspensi ya, shock belakang. Kamu lakukan pemeriksaan shock belakang itu seperti apa. Nah, itu udah mati ya. Nah, sangat keras. Nah, jadi silakan kamu tuangkan jawabannya. Opsi selanjutnya adalah memeriksa oli ya. Kamu buka. Nah, dilapisi kain baru dibuka. Itu adalah proses pembuka tutup oli. Kemudian dilap dulu ya, dilap dulu. Nah, lalu kamu masukkan lagi ke dalam bak oli ya. Terus kamu lihat di batas ukur olinya, serta tuangkan ke telapak tangan atau ujung jari ya. Nanti kan kelihatan oli itu seperti apa ya. Nah, itu sudah hitam ya, sudah hitam. Berarti artinya bahwa oli perlu dilakukan penggantian ya. Kembalikan lagi, tutup olinya, jangan terlalu terik ya, yang penting juga tidak bocor. Nah, kamu tulis hasil pemeriksaanmu itu seperti apa. Untuk job sheet selanjutnya itu adalah periksa busi dan kompresi ya, periksa pengapian busi serta kompresi. Nah, nanti kondisi businya seperti apa ya, pastikan seperti itu. Cara membuka businya dengan kunci busi tentunya ya. Nah, itu agak basah dan juga ya, itu kondisi businya yang dibersihkan ya. Nah, apabila nanti dalam job sheet misalnya tidak ada pembersihan dan lain sebagainya, tidak perlu ya dibersihkan ya, tidak perlu. Pokoknya lihat saja, kemudian pasang kembali ke copnya nanti. Oke ya, ya cukup mungkin. Pasang kembali ke copnya, kamu lakukan pengecekan pengapian businya, apakah dia ada apinya ya. Oke, seperti itu ya, jadi lumayan besar. Nah, jangan dulu dipasang businya, jangan dulu dipasang, tapi kompresinya cek dulu kompresinya, karena job sheet-nya adalah periksa busi dan tekanan kompresi ya. Ini untuk sementara tidak ada alatnya ya, terpaksa pakai tangan manual seperti itu, diengkol. Nah ya, artinya kalau terjadi kebocoran maka kompresi lemah, tidak akan ada bunyi seperti itu ya. Nah, ini berarti kompresinya baik. Nanti apabila pakai ada alat ya harus dipasang, ditancapkan di lubang busi. Nah, kemudian cara pemasangan businya juga perhatikan dengan tangan, setelah masuk benar-benar pas posisinya baru dikencangkan menggunakan alat ya. Nah, seperti itu, pakai kunci busi yang sesuai, kencangkan dengan alat seperti itu ya. Oke.
sudah cukup diterikkan. Oke, kemudian pasang kembali. Dan ketika cek busi dan kompresi, maka ya unit akan dihidupkan lagi ya, karena nanti kalau unit dihidupkan tidak hidup berarti ada masalah. Oke ya, itu tidak masalah, tidak dimatikan. Nah, oke. Di job selanjutnya adalah memeriksa saringan udara ya. Di situ kamu boleh membuka saringan udaranya, ada apa di dalam saringan udara ya. Bisa dicopot, nanti dalamnya akan kelihatan ya, seperti itu. Ada samping kanan kiri, ada baut, perlu dilepas ya, silahkan. Mungkin sekian lamanya ini tidak pernah dibuka sama sekali ya. Ini adalah pemeriksaan saringan udara. Ya, seperti itu. Nanti bisa dilihat ya di dalam saringan udara itu seperti apa. Panjang, lumayan panjang. Nah, diletakkan bautnya, dikumpulkan, buka semua bautnya. Oke. Ya, seperti itu. Karena karburator identik dengan saringan udara ya. Semua unit motor pasti punya saringan udara. Oke. Bila sudah agak dol bisa sambil ditarik ya. Nah, keluarkan, tarik. Oke. Nah, sambil digoyang, diturunkan seperti itu. Jadi dalamnya kosong ya. Itu dalamnya kosong, ada saringan udaranya ya. Hanya fantasi saja itu berarti. Itu hanya perlu ditiup, pun dalam kondisi ya mungkin masih kamu simpulkan sendiri. Kalau layak pakai ya tinggal kamu tulis, kalau tidak ya berarti perlu dibersihkan ya, itu sudah kotor ya, karena di dalamnya tidak ada isi lain yang hanya isi kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, kamu bisa kembalikan lagi, pasang lagi ya kan. Nah, nanti kamu tulis hasilnya ya, itu perlu dibersihkan istilahnya, misalnya perlu dicuci. Nah, kamu kembalikan dulu. Oke. Selanjutnya itu membuka atau memeriksa karburator. Nah, ini karburatornya dilepas. Ya. Nah, pastikan dilepas saringan bensinnya. Nanti bisa ditutup dengan obeng ya, supaya tidak ngalir. Mungkin ditusuk pakai obeng boleh. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pastikan dengan kunci L untuk pembukanya, kunci L dan kunci 10 biasanya ya. Nah, tidak selalu dalam kondisi model seperti ini ya, ada yang pakai kunci L. Nanti kalau lihat jenisnya, kalau dia pakai kunci L ya pakai kunci L, kalau kunci 10 ya pakai kunci 10. Nah, ini proses untuk pembongkaran karburator. Oke, pelepasan karburatornya seperti ini. Ini masih pelepasannya dengan menggunakan kunci L, pelepasan karbunya. Oke, seperti itu. Nah, nanti kalau matic posisinya lain ya, kalau matic berbeda. Nah, sekarang karburator sudah terbuka. Nah,
Nah, kamu bisa membuka throttle-nya ya, atau skep gasnya itu, tali gas itu ya, skepnya. Jangan lupa di bawahnya nanti ambil peralatan itu ya, untuk apa namanya, nampannya ya. Nampannya itu seharusnya harus ada dulu ya, nampannya. Nanti jangan lupa ya, tarik. Oke, disiapkan nampan. Di bawahnya ada alatnya ya, kuas, nanti kompresor ya, minta tolong mungkin ditarikkan ke arah sini ya. Ini seperti itu ya, tarik saja ke sini dulu anaknya. Nah, sampai diputar ya, sampai diputar nanti supaya enggak kelai. Nah, bisa dibuka. Oke ya. Nah, seperti itu. Pakai sistem kait ya, dan untuk membuka pelampung itu cukup ditarik ya. Nah, gampang sekali seperti itu. Kemudian isinya itu ya, nah itu ada jarumnya kecil ya, jangan sampai hilang ya, karena itulah inti sebuah karburator ya. Kalian tahu nanti fungsi jarum itu untuk apa, supaya tidak banjir dan lain sebagainya, itu ada di situ ya. Oke, nah kemudian di penampang yang utama itu bisa kamu dekatkan ke kamera ya, untuk nah ini penampangnya seperti itu, isi karburator itu seperti itu ya. Oke, seperti itu ya, nanti bisa dilakukan pembongkaran, bisa kamu lihat kondisi karbunya udah sangat kotor ya. Jadi lakukan pembersihan karburator. Dari hasil pemeriksaan itu sudah kotor ya, maka dibersihkan. Oke. Nah, itu yang menentukan sekali ya, jarumnya tuh. Kalau dia sudah terlalu longgar kadang juga bocor, kalau terlalu seret atau kotor juga tidak lancar masukkan bensinnya. Ya, untuk memastikan menghilangkan semua kotoran ya. Oke, tinggal copot sama mangkoknya. Nah, bedanya kalau karburator itu di dalam mangkok ini, di bawah di tempat kalau kita lakukan pembuangan bahan bakar itu ya, itu ada endapan di bawah itu. Misalnya pas kehujanan lalu kemasukan air dan lain sebagainya, maka dia akan
mengendap di bawah itu ya. Jadi ketika kita buka, kita buang sedikit bensinnya, maka udaranya atau airnya itu akan terbuang ya. Makanya sering kalau banjir dan lain sebagainya, saat banjir misalnya ya, air bisa masuk dalam karburator, itu bisa kita buang ya. Oke. Karena kalau dia bercampur dengan air, maka mesin juga tidak akan hidup. Nah, itu untuk mengecek buang bensin ya, ke saluran pembuangan. Kalau sudah terbiasa tidak butuh waktu lama ya, paling sekitar 10 menit pembersihannya ya. Lalu 10 menit bongkar pasangnya, jadi sekitar 20 menit waktu bisa terselesaikan ya. Karena kalian nanti saat ujian itu akan dibatasi oleh durasi waktu ya, supaya ini, tapi juga jangan tergesa. Oke. Nah, semuanya sudah dicuci, tinggal pemasangan kembali ya. Pemasangan kembali jarum pelampung, kemudian meletakkan kembali posisi pelampungnya. Ya, posisinya dia ada di situ ya, ada lubang yang untuk memasukkannya. Nah, seperti itu. Kemudian ada besi stainless untuk pengaitnya supaya dia bisa naik turun. Oke, seperti itu. Pastikan dia rata ya, supaya bisa masuk pengaitnya. Oke. Ya, seperti itu. Udah rata, udah masuk, udah main. Tinggal menutup kembali dan memasangnya. Ya, itu kondisi mangkoknya. Tinggal nah, itu pasti ada tanda naik turunnya. Nah, tinggal tutup kembali dan dilanjutkan pemasangan. Ini mungkin poin tertingginya kalau motor karburator ada di sini ya. Di samping nanti instrumen yang lain atau komponen-komponen yang lain bersifat pemeriksaan ya. Pemeriksaan. Pastikan posisinya rata, pas, agar mudah untuk melakukan baut. Oke, seperti itu. Untuk prosesi pemasangannya ya, jarum sketnya pastikan dia pas supaya dia masuk. Nah, seperti itu. Baru ditutupkan, lalu dibaut, ditahan sebentar. Pastikan jarumnya naik turun dengan baik. Kemudian bautnya cuma satu kah? Dua. Oke, silakan dilakukan pemasangan ya. Yang di sebelah sini kuncinya R ya. Enggak ada nih Pak, seringan ini Pak. Saringan enggak ada. Mungkin ada itu Pak, kayak ganjalan gitu. Ya.
paken kan ya. Paken. Itulah. Itu yang membuat motor ini kurang bagus ya, karena masih terjadi bocor ya. Itu harusnya di situ ada paken. Jadi termasuk kompresinya itu kurang sebenarnya, karena di situ udah bocor. Harusnya itulah ketika motor ini dipakai, kadang kalau kita pasang ke filter ini malah mampus ya. Karena ngempos, enggak cocok, enggak sesuai, karena di situ udah kurang rapat. Kalau di situ rapat, nah bagus. Dan tenaganya juga berbeda. Ini ada pemasangan karbunya, pengencangan baut. Ini motornya tidak layak uji ya, bautnya sudah 2 jenis ya, ada yang pakai kunci ring, ada yang baut L. Padahal ini seharusnya L semua. Oke, silahkan dikencangkan di sebelahnya seperti itu. Ini karena kendaraan asbun ya, asal bunyi. Nah, nanti akan kita cek keseluruhan rangkaian kelistrikannya ya. Oke. Sudah selesai pemasangan karbunya, tinggal sambungkan selang bensinnya. Ya, pemasangan selang bensin. Oke, sudah. Tunggu beberapa saat, nanti bisa di start ya, akan kelihatan hasilnya. Oke, silahkan. Belum. Itu terdengar sekali ya untuk anginnya. Nah, masih agak ngempos ya. Tarik dulu gasnya, agak ditarik ya. Nah. Oke, tinggal sesuaikan idenya. Oke, seperti itu, jangan terlalu kecil. Oke, ya baik, seperti itu hasil dari pembersihan karbunya. Bisa diisikan dulu ke jawabannya ya, matikan unitnya. Oke, adalah pemeriksaan katup ya, katup in dan katup X ya, seperti itu ada di kuncinya ya, kita akan lihat. Ingat dalam job sheetnya, dalam perintahnya di sini kita tidak ada setel katup ya, tapi memeriksa. Jadi artinya memeriksa ya, kita lihat apakah dia kendor atau kenceng ya, cukup dibuka dan dilihat. Nah, untuk yang bawah nanti di bawahnya siapkan nampannya supaya tidak tumpah, karena pasti ada cekungan tutup katup. Nah, itu siapkan di bawahnya, tidak masalah. Oke, tinggal buka tutup katupnya ya. Pastikan nanti ketika melihat job sheet, melihat instruksi apa-apa diperhatikan supaya kuncinya itu benar ya. Jadi nanti tidak salah, mau buka tutup katup kok pakai tang, itu jangan sampai ya. Nah, oke, seperti itu ya. Tadi sudah kelihatan kan karena olinya tidak begitu bagus. Nah, sekarang kamu periksa aja, kamu pegang, kamu itu kan apakah dia seperti itu ya. Oke, masih rapat. Untuk anunya memang perlu diengkol mungkin ya, karena untuk tahu posisi TMA TMB nanti seperti apa. Agak keras ya, agak keras. Oke, seperti itu ya.
Oke, kalau sudah kembalikan, tutup, tidak masalah ya. Ini katupnya masih bagus ya, katup in outnya setelannya masih bagus, jadi kamu bisa menutup kembali. Oke. Kenapa? Enggak apa-apa, biar aja kotor, enggak masalah. Karena standarnya memang kita harusnya pakai kain lap dan lain sebagainya, yang pakai baju apa ini namanya kejuruan ini kan sebenarnya harus kita bisa naruh lap dan lain sebagainya yang kita perlukan gitu ya. Itulah karena alat kita ini tidak standarnya. Tapi yang penting inti poinnya itu adalah keterampilan kalian ketika mengerjakan job sheet atau perintah yang ada. Oke, sudah kuat. Yang penting nanti tidak bocor, tinggal tarikkan lagi, kembalikan lagi, baru dicatat ya kondisi katupnya dalam kondisi baik, misalnya dalam kerenggangannya juga masih bau. Sebenarnya nanti harus pakai filler gig itu ya, tapi fillernya itu angkanya udah tidak nampak semua. Jadi ini job sheetnya adalah mengecek kekencangan rantai ya, seperti itu. Kalau memang masih bagus tidak perlu diterikkan ya. Untuk pemindah tenaga kamu harus hidupkan mesin ya, hidupkan unit, lalu nanti dimasukkan ke gigi 1, 2, 3, dan 4. Nah, apakah nanti dia normal atau ada loncatan dan lain sebagainya. Nah, sambil dipegang gasnya enggak apa-apa ya. Takut mati, pegang, masukkan gigi 1 lalu digas, dan nanti kelihatan putarannya. Nah, lalu kedua, masuk gigi kedua, gas lagi, masukkan ketiga, oke, gas lagi, lalu terakhir, dan baru nanti kembalikan ke posisi 0. Oke, nah kembalikan ke posisi netral ya. Seperti itu. Jadi artinya tidak ada lompatan ya. Jadi kekencangan rantai dan pemindah tenaga masih dalam keadaan baik. Cek itu ya, final cek itu memastikan keseluruhan rangkaian sepeda motor ini dalam kondisi baik adalah kalian harus hidupkan lagi mesinnya ya. Untuk final cek itu dihidupkan kembali kendaraan, kemudian pakai instrumennya ya, lihat lampu jauh dekat ya dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ya. Kemudian instrumennya, remnya, lampu belakangnya dan lain sebagainya ya. Ternyata tidak ada menyala ya. Nanti akan saya kasih tahu nih kenapa nih unit ini tidak menyala. Oke ya, cukup, bisa dimatikan. Oke, baik ya, seperti itu seluruh rangkaian UKK yang harus dijalani ya. Tentunya masih banyak sekali kekurangan-kekurangan karena unit tidak layak uji. Maka mohon agar disediakan unit yang layak uji agar kompeten mereka tidak dipertanyakan, sehingga sesuai dengan alur kompetensi yang diharapkan. Oke, terima kasih.